Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 struktur perkerasan jalan ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait tentang proses perkerasan jalan. Yang pertama itu ada tim kami. Yang pertama ada Muhammad Zainun, Amirul Alpan Palevi, Bahrudin Aditama, Fitya pada dan saya sendiri Zulfikar Abdul Aziz. Adapun outline dari hasil diskusi kami itu yang pertama ada pendahuluan, bahan, campuran, ketentuan, pembuatan produksi campuran beraspal, pengendalian mutu dan pelaksanaan di lapangan. Oke. Pendahuluan. Pelaksanaan lapisan campuran beraspal panas dimasukkan untuk mendapatkan suatu lapisan permukaan atau lapisan antara pada perkerasan jalan yang mampu memberikan sumbangan daya dukung untuk terukur serta berfungsi sebagai lapis kedap air yang dapat melindungi lapisan konstruksi di bawahnya. Sebagai lapis permukaan, lapis campuran beraspal panas harus dapat memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna jasa. Pedoman ini mencakup pengadaan lapisan padat yang awet untuk lapisan campuran beraspal yang terdiri dari agregat dan bahan aspal yang dicampur di unit produksi campuran beraspal atau AMP. Next. Next. Oke. Bahan penyiapan campuran beraspal panas yaitu ada dua, aspal mixing plan atau AMP tipe batch. Yang kedua, aspal mixing plan AMP tipe drum mix. Next. Oke, aspal mixing plan atau AMP tipe batch. Adapun bahan yang digunakan ada tiga, yaitu agregat dimuatkan dalam masing-masing bin dingin untuk tiap ukuran atau fraksi sesuai dengan yang diperkirakan dalam campuran sesuai dengan job mix formula. Yang kedua, aspal disiapkan di dalam tangki persediaan. Yang ketiga, filler apabila dibutuhkan disiapkan di dalam filler. Oke, next. Aspal mixing plan AMP tipe drum mix. Adapun bahan yang digunakan yaitu aspal agregat kasar merupakan batu pecah atau kerikil yang digunakan sebagai bahan pengisi utama dalam campuran aspal. Yang kedua adalah agregat halus, merupakan pasir atau material lain dengan ukuran butiran lebih kecil yang digunakan sebagai bahan pengisi tambahan dalam campuran aspal. Yang ketiga, aspal sendiri, bahan pengikat utama dalam campuran aspal. Yang keempat, filling material atau bahan pengisi. Beberapa campuran aspal juga dapat mencakup bahan pengisi tambahan seperti serat atau bahan pengisi lainnya untuk meningkatkan sifat mekanik atau ketahanan terhadap deformasi. Next. Oke, campuran. Latasir sensit adalah pasir yang mempunyai angularitas yang lebih besar agar dapat memberikan campuran yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap deformasi. Latasir kelas B dapat dibuat dengan atau tanpa penambahan agregat kasar tergantung gradasi pasir yang tersedia. Yang kedua, lataston atau HSR adalah semua campuran yang bergradasi senjang akan menggunakan suatu campuran agregat kasar dan agregat halus. Biasanya dua ukuran untuk agregat kasar dan juga dua ukuran untuk agregat halus, di mana salah satunya adalah pasir bergradasi halus. Oke, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ketentuan slag atau agregat halus. Di sini ada pengujian, metode uji dan persyaratan. Ada pengujian nilai setara pasir, anguritas dengan uji kadar rongga, gumpalan lempung dan butir-butir mudah, pecah dalam slag dan agregat halus. Persyaratannya minimal 60% pada nilai setara pasir, pada nilai angularitas dengan uji kadar rongga 45%, kemudian pecah dalam slag atau agregat halus maksimal 1%. Oke, next. Kemudian ada ketentuan slag dan agregat kasar. Pada kekakalan bentuk slag atau agregat kasar terhadap larutan natrium sulfat
atau sodium sulfat maksimal 12%. Magnesium sulfat maksimal 18%. Kausan slag dan agregat kasar pada 500 putaran dengan mesin abrasi Los Angeles pada last tone dan last tone modifikasi maksimal 40% dan 30%. Kemudian kelekatan slag 95%, butir pecah slag 95 atau 90, partikel pipi dan lonjong maksimal 10%, material lolos ayakan 0,075 mm, maksimal 2%. Oke, next. Kemudian gradasi campuran ketentuannya pada ukuran ayakan yang berada di tabel, persenan berat lolos terhadap total agregat campuran berada di tabel berikut. Oke, next. Kemudian ada ketentuan aspal pada jenis pengujian penetrasi pada 25 derajat Celcius. Itu tipe 1 aspal 60-70, minimal 40. Viskositas dinamis 60 derajat 320 sampai 480. Viskositas kinematis 135 Celcius, lebih dari sama dengan 300. Kemudian tipe 2-nya kurang dari sama dengan 3000. Titik lembek tipe 1-nya lebih dari sama dengan 48. Tipe 2-nya lebih dari sama dengan 54. Duktilitas pada 25 derajat Celcius. Tipe 1 lebih dari sama dengan 100. Tipe 2 lebih dari sama dengan 100. Kemudian titik nyala atau 0 derajat Celcius. Tipe 1 lebih dari sama dengan 232. Tipe 2 lebih dari sama dengan 232. Kelarutan dalam trikloretilin tipe 1 lebih dari sama dengan 99. Tipe 2 lebih dari 99. Berat jenis tipe 1 lebih dari 99. Tipe 2 berat jenis lebih dari sama dengan 1,0. Tipe 2 lebih dari sama dengan 1,0. Kemudian stabilitas penyimpanan tipe 2 kurang dari sama dengan 2,2. Kemudian ada berat yang hilang satuan persen. Tipe 1-nya kurang dari sama dengan 0,8. Tipe 2-nya kurang dari sama dengan 0,8. Kemudian viskositas tipe 1 kurang dari sama dengan 800. Tipe 2 kurang dari sama dengan 1600. Kemudian penetrasi pada 25 derajat Celcius, tipe 1 lebih dari sama dengan 54, tipe 2 lebih dari sama dengan 54. Kemudian duktilitas pada 25 derajat Celcius, tipe 1 lebih dari sama dengan 100. Kemudian keelastisitas setelah pengambilan satuan persen, tipe 2 lebih dari sama dengan 60. Kemudian ada bahan anti pengelupasan. Nomor 1, jenis pengujian uji pengelupasan dengan air mendidih atau boiling water test. Persyaratan minimal 80. Kemudian nomor 2, stabilitas penyimpanan campuran aspal dan bahan anti pengelupasan dalam satuan derajat Celcius maksimal 2,2. Kemudian stabilitas pemanasan atau heat stability, persyaratan minimal 70. Kemudian ada homogenesis atau homogeneity kurang dari 10. Oke, jadi selanjutnya ada ketentuan untuk campuran. Untuk adapun yang kami tampilkan di tabel tersebut ada sifat-sifat campuran, metode uji, lapisan aus, lapisan antara AC sampai BC, lapis pondasi AC dan base. Untuk sifat-sifat campurannya sendiri ada jumlah tumbukan per bidang, rongga dalam campuran, rongga dalam mineral agregat, rongga terisi aspal, stabilitas Marshall, pelelehan, stabilitas Marshall, sisa setelah perendaman selama 24 jam, rongga dalam campuran pada kepadatan membal,
Untuk metode uji, lapis aus, lapis antara, ACBC, lapis fondasi dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Selanjutnya untuk campuran, sifat-sifat campurannya di sini juga ada jumlah tumbukan per bidang, rongga dalam campuran, rongga dalam mineral, rongga terisi aspal, stabilitas Marshall, pelelehan, stabilitas Marshall, sisa setelah perendaman selama 24 jam 60 Celcius, rongga dalam campuran pada kepadatan membal, stabilitas dinamis, lintasan dalam 1 mm. Untuk metode uji, lapisan aus modifikasi ACWC mod, lapisan antara modifikasi ACBC mod, lapisan fondasi modifikasi ACBase mod dapat teman-teman lihat pada tabel berikut. Next. Oke, selanjutnya ada proses pembuatan AMP tipe batch. Agregat dari masing-masing ukuran dikeluarkan dari masing-masing binnya. Banyaknya masing-masing ukuran agregat diklat menggunakan bahan dan alat untuk pekerjaan jalan dan jembatan. Modul peralatan produksi untuk pekerjaan jalan 7 jumlahnya diatur dengan pengaturan bukaan pintu yang ada di bagian bin dan diatur sesuai dengan pengaturan perbandingan dalam job mix formula atau yang biasa disebut JMF. Agregat yang dikeluarkan tampung oleh collecting conveyor dan diteruskan oleh conveyor pengantar untuk dialihkan masuk ke dalam drum dryer. Next. Selanjutnya setelah itu di dalam dryer agregat tersebut akan dikeringkan dengan cara dipanaskan melalui semburan api dari burner agregat yang panas dan kering akan dikeluarkan di ujung dryer dan dialihkan ke dalam elevator panas atau hot elevator. Panas agregat yang dikeluarkan mempunyai suhu sekitar 175 derajat Celcius. Next. Selanjutnya, agregat panas di dalam hot elevator akan dibawa naik ke atas memakai mangkok-mangkok atau yang biasa disebut bucket kecil yang dipasang sepanjang rantai yang berputar naik ke atas di dalam hot elevator agregat. Dalam mangkuk-mangkuk kecil tersebut, setelah sampai di atas, ditumpahkan ke atas saringan panas bergetar untuk dipilah-pilah atau yang biasa dibilang shift shaker. Kembali sesuai dengan ukuran butirannya semula. Masing-masing agregat yang lolos saringan masing-masing akan jatuh ke dalam ruang masing-masing atau compartment di dalam hot bin. Hot bin umumnya mempunyai 4 ruang terpisah kompartemen. Oke, next. Proses pembuatan AMP tipe batch selanjutnya, filler dimuatkan ke dalam bin filler secara manual melalui filler elevator. Aspal di dalam tangki dipanaskan terlebih dahulu hingga mencapai suhu kurang lebih 165 derajat Celcius. Untuk proses pencampuran dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, agregat panas dari masing-masing fraksi dikeluarkan dari kompartemen masing-masing untuk ditimbang masing-masing sesuai dengan job fix formula yang setelah dirancang di samping dalam bin penimbang. X. Selanjutnya, yang kedua, filler ditimbang sesuai dengan JMF. Yang ketiga, aspal panas ditimbang sebanyak yang dibutuhkan untuk setiap kali pencampuran atau batch aspal panas hasil. Timbangan disimpan di dalam tangki penimbang aspal. Oke, next. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk lanjut di proses pembuatan AMP tipe batch yang keempat, semua agregat panas yang sudah ditimbang di dalam pupuk mil yang lengan-lengannya berputar, kemudian filler tersebut ditumpahkan ke dalam tangki berisi penimbang aspal, kemudian penimbang aspal tersebut disemprotkan ke salurannya ke atas agregat yang sedang teraduk-aduk di dalam pupuk mil yang tadi diaduk, kemudian dibuka, dan campuran beraspal itu akan segera dikeluarkan dan ditampung di atas bak dump truck. Nah, untuk lama pencampuran itu sekitar 35-45 detik. Nah, untuk temperaturnya sendiri itu kurang lebih sekitar 150 derajat Celcius. Next. Oke, kemudian untuk proses pembuatan AMP tipe drum mix, untuk drum mix ini agregat semua fraksi masuk ke dalam dryer, kemudian bahan filler tersebut dilakukan proses pencampuran di dalam drum dryer. Di bagian ujung keluar aspal panas
yang disemprotkan melalui pipa aspal yang masuk menjorok ke dalam drum dryer. Kemudian drum dryer disemprotkan di tempat agregat yang sedang dipanaskan di bagian ujung dryer. Next. Nah, untuk campuran beraspal panas ini akan dikeluarkan dari dryer, kemudian dilanjutkan oleh bel conveyor atau elevator bucket untuk dibawa dan dimasukkan ke dalam silo penampung campuran beraspal panas. Nah, untuk waktunya sendiri, pada pencampuran AMP tipe drum mix ini membutuhkan waktu sebesar 60 detik. Next. Oke, untuk ketentuan pengendalian mutu, di sini ada prosedur pelaksanaan, ada viskositas aspal yang terbagi menjadi dua, yaitu tipe 1 dan tipe 2B. Nah, untuk pencampuran benda uji marsal, untuk viskositasnya sebesar 0,2 dan untuk tipe 1 sebesar 155 plus 1 dan untuk tipe 2B sebesar 165 plus minus 1. Pemadatan benda uji marsal sebesar 0,4 dan tipe 1 145 plus minus 1, tipe 2B 155 plus minus 1. Pencampuran rentang temperatur sasaran, kemudian ada menuangkan campuran aspal dari alat pencampur ke dalam truk, kemudian ada pemasukan ke alat penghampar, kemudian ada pemadatan awal atau roda baja, ada pemadatan antara atau roda karet, dan ada pemadatan akhir atau roda baja. Untuk nilainya sendiri sudah tertampil di dalam slide. Next. Oke, untuk ketentuan kepadatan lapangan, di sini ada kepadatan yang disyaratkan dengan satuan persen JSD, kemudian ada jumlah benda uji per segmen, kemudian ada kepadatan minimum rata-rata dengan satuan persen JSD, kemudian ada nilai minimum setiap pengujian tunggal atau satuannya persen JSD. Nah, untuk nilai kepadatannya sendiri sebesar 98% dan jumlah uji benda ada yang 3-4, ada yang 5, dan ada yang lebih dari 6. Kemudian untuk kepadatan minimum rata-rata nilainya masing-masing sebesar 98,1, 98,3, dan 98,5. Dan untuk nilai minimumnya sendiri sebesar 95%, 94,9%, dan 94,8%. Next. Oke, mungkin itu saja ya untuk presentasi kita pada hari ini terkait mata kuliah struktur perkerasan jalan. Jika kami ada salah kata atau materi yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.